Besar perbuatan-Mu bagi setiap kami. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kami bawa pujian di hadapan-Mu bersama para pasukan malaikat surgawi-Mu Tuhan. Bersama paduan suara surgawi, kami bergabung siang hari ini Tuhan. Nyanyikan pujian bagi-Mu.
yang akhir, Allah yang kekal, Allah yang besar, Allah yang mulia, layak dipuji, disembah, layak ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Orang gawe, haleluya, 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 haleluya. Orang gawe, haleluya, sampai di surga, sampai di surga, sampai di surga, sampai di surga. Haleluya, sampai di surga, sampai di surga, sampai di surga. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa surgawi, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang adalah awal dari segala sesuatu dan juga yang akan mengakhiri segala sesuatu yang terlihat. Allah yang kekal, Bapa yang kekal, kami datang kepadamu pagi hari ini di dalam ruangan ini. Terima kasih sebab bagi kami Engkaulah yang memilih tempat ini supaya kami bersekutu satu dengan yang lain. Engkaulah yang memilih tempat ini supaya kami bersekutu dengan Engkau. Kami membangun komunitas yang mengasihi Engkau. Komunitas yang menyambut firman Tuhan, yang hidup di dalam firman Tuhan. Komunitas yang melayani, komunitas yang sungguh-sungguh mau menjadi murid-murid Kristus dan diutus untuk melaksanakan amanat agung dimanapun Engkau mengutus mereka. Dalam profesi mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan. Biar kehidupan umat-Mu menggambarkan Kristus, menggambarkan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu senantiasa penuhi hidup kami, penuhi hati kami dengan kebenaran-Mu yang memerdekakan itu. Kebenaran-Mu yang membersihkan kami, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, yang memenuhi kami dengan kuasa, memenuhi kami dengan nilai-nilai, yang memenuhi kami dengan berkat-berkat, rancangan-rancangan, kehendak-kehendak Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih sebab Engkau telah menuntun kami 11 tahun ada di ruangan ini. Dan pada akhirnya kami akan bersekutu di tempat di mana Engkau membangun, di mana Engkau memakai kami untuk membangun. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami sudah melihat bangunan itu. Kami sudah bersyukur atas bangunan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur karena 11 tahun kami ada di ruangan ini. Engkau memberkati Pak Robert sekeluarga.
Engkau memberkati seluruh jemaat, kecil besar tua muda, setiap keluarga, setiap rumah tangga. Engkau berkati setiap pekerjaan tangan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan senantiasa berbicara kepada kami. Beritahukan kepada kami maksud-maksud-Mu melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau diajar oleh firman-Mu. Jamah hati kami, jamah jiwa kami, tubuh kami. Beri kami perhatian kepada firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah makanan rohani bagi tubuh kami, bagi tubuh rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari semua kita yang menyambut firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Selamat ulang tahun yang ke-11. Puji Tuhan. Ya, tidak sadari kita sudah ada di dalam ruangan ini 11 tahun. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Robert, keluarga yang mengizinkan kita ada di dalam ruangan ini. Puji Tuhan, saya percaya pada waktunya kita akan beribadah di rumah yang akan Tuhan bangun melalui tangan-tangan kita. Puji Tuhan, tapi hari ini, pagi hari ini saya ingin sampaikan apa yang merupakan kerinduan, apa yang merupakan harapan dari setiap gembala, dari setiap pemimpin gereja dimanapun. Tapi secara khusus saya ingin sampaikan apa yang merupakan kerinduan hati saya melalui sharing firman Tuhan siang hari ini. Setiap gembala, setiap pemimpin rohani pasti punya kerinduan, pasti punya cita-cita bagi pelayanan gereja dan juga secara khusus kepada gereja Tuhan yang sebenarnya yaitu jemaat. Kita sekalian, saudara dan saya secara pribadi lepas pribadi. Apa kerinduan saya? Kerinduan saya adalah semua orang, setiap orang mengalami kebenaran firman Tuhan seutuhnya. Itu kerinduan hati saya. Sebab di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran itu tercantum, tersedia atau segala sesuatu yang ada di dalam kebenaran itu sudah ada seluruh maksud-maksud Tuhan bagi hidup kita. Baik pribadi, maksud-maksud Tuhan bagi keluarga kita, maksud-maksud Tuhan bagi apa yang kita kerjakan. Bahkan maksud Tuhan bagi kita sebagai warga negara secara khusus di kota Soe, dan juga di TTS secara keseluruhan. Itu sebabnya kita punya misi untuk pergi. Maksud Tuhan bagi NTT secara khusus kita ada di provinsi ini, tapi juga maksud Tuhan. Firman Tuhan itu ada maksud Tuhan bagi kita sebagai warga Indonesia. Puji Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang menyatakan maksudnya melalui peristiwa corona. Ketika kita mendengarkan satu aturan atau ketetapan yang dibuat oleh pemerintah, kita mulai melaksanakannya. Satu contoh kecil, misalnya sebelum atau setelah beraktivitas, sebelum makan cuci tangan. Betul. Selama ini kadang-kadang kita belum cuci tangan, kita langsung makan. Betul. Maksud Tuhan terlalu banyak, sangat besar, sangat luar biasa. Dan itu semuanya tercatat di dalam Alkitab. Saya kasih contoh kecil. Misalnya, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dimanapun kita berada, ada maksud Tuhan. Di sana kita mengusahakan kesejahteraan kota. Itu maksud Tuhan bagi kita di dalam sebuah kota, di dalam keluarga. Laki-laki, seorang pria adalah berkat yang mengalir atau saluran berkat bagi seluruh keluarganya. Itu ada firman Tuhan yang berkata demikian. Tentang diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Karena keturunannya perkasa di bumi. Ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan banyak hal. Keluar dan masukmu diberkati. Engkau pergi kemana saja. Tuhan berkata keluar dan masukmu diberkati oleh Tuhan.
Anugerahnya adalah benteng perlindungan. Maksud Tuhan itu begitu luar biasa. Begitu banyak di dalam Alkitab. Itu yang kita sebut sebagai kebenaran. Itu kerinduan saya. Saya sendiri, saya rindu mengalami kebenaran itu. Dan saya berdoa, saya rindu supaya kebenaran itu dialami oleh setiap orang. Setiap pribadi, amin. Nah, puji Tuhan. Nah, karena Alkitab itu sangat mencatat, itu mencatat dengan jelas bahwa kekristenan itu timbul. Kekristenan itu timbul bukan karena Tuhan Yesus datang ke bumi dan membentuk agama, bukan. Tetapi kekristenan itu timbul oleh karena mereka hidup seperti Kristus. Kristen bukanlah suatu julukan. Kekristenan itu bukan suatu julukan. Tetapi suatu gaya hidup. Gaya hidup dari firman Tuhan, dari persekutuan dengan Tuhan. Puji Tuhan, kekristenan adalah gaya hidup yang kita harus jalani. Kita harus tunjukkan sebagai sifat yang menyerupai Kristus. Mengapa? Karena kita bersekutu dengan Tuhan. Jangan putus asa dengan mungkin kita berkata, kemarin saya gagal, jangan putus asa. Karena kebenarannya belum berakhir. Kita masih dilatih. Amin. Kita masih dibentuk. Kita masih dibangun. Sampai pada akhirnya serupa dengan Kristus. Mari katakan kiri dan kanan, engkau akan jadi serupa dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena itu kita harus sungguh-sungguh. Setiap kita, pribadi lepas pribadi. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus berkata, saya rindu, saya butuh firman Tuhan. Saya butuh kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saya. Supaya hidup saya diubahkan terus menerus dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Saya dibentuk supaya semakin hari saya semakin serupa dengan Kristus. Wah, Pak, serupa dengan Kristus itu bukan perkara mudah. Siapa bilang gampang? Itu bukan mudah. Itu tidak mudah. Karena Kristus sebagai teladan saat dia hidup di bumi ini cara hidupnya sangat berbeda. Sampai suatu waktu dia mencela para pemimpin-pemimpin besar di kota itu, di bangsa itu. Orang-orang Yahudi yang hebat, ahli-ahli Taurat. Hei kamu seperti kuburan. Itu luar biasa. Mengapa? Karena dia membedakan dirinya yang datang dari surga berhadapan dengan orang-orang yang menjalankan kehidupan beragama. Bapak Ibu sekali lagi kita membutuhkan firman Tuhan, kita butuhkan kebenaran di dalam hidup kita agar kita terus menerus diubahkan. Cara berpikir kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan terus menerus diubahkan, dibentuk sampai pada akhirnya ketika kita berjumpa dengan Kristus kita sudah menjadi sama dengan Dia. Amin. Jadi mari hari lepas hari kita mau, Tuhan saya butuh kebenaran-Mu, saya butuh firman-Mu. Supaya saya ditolong, saya dibentuk, saya dibangun. Sampai saya menjadi serupa dengan Kristus. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu, mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Coba kita perhatikan baik-baik. Firman Tuhan itu mengajar, firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan, firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran. Bukankah kita membutuhkannya? Amin. Kita membutuhkan itu hari lepas hari. Kita butuh diajar oleh Tuhan. Kita butuh diajar oleh Guru Agung kita, Yesus Kristus melalui firman-Nya. Kita butuh untuk ditunjukkan kalau ada kekeliruan. Tuhan mau berkata kepada kita melalui firman-Nya, ini keliru, ini yang benar. Kita butuhkan itu hari lepas hari. Kita butuhkan diperbaiki kelakuannya. Saya dulu itu kan bukan orang yang bisa ngomong. Saya itu pemalu, minder, sangat-sangat minder. Jangan bilang sama orang di luar. Sangat minder. Jadi kalau ada persekutuan saya berusaha untuk sembunyi. Karena saya takut kalau disuruh ngomong, saya ngomong dari mana? Saya minder. Terus saya hanya andalkan kalau orang terlalu lama lihat saya apa lihat-lihat. Tapi puji Tuhan hari ini saya tidak sama lagi seperti tahun 80-an. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita butuh firman Tuhan supaya kita dibentuk.
Tuhan mengajar kita melalui firman-Nya. Tuhan menyatakan kesalahan-kesalahan kita, kekeliruan kita melalui firman-Nya. Tuhan memperbaiki kelakuan kita melalui firman-Nya. Tuhan mendidik kita supaya kita benar melalui firman-Nya. Kita butuh firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa ini kehendak Tuhan. Supaya kita hidup semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan. Semakin serupa dengan Kristus. Mengapa? Kristus gembala, kita adalah tubuh. Kristus adalah kepala, kita adalah tubuh. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 119 ayat 130 dia berkata demikian. Bila tersingkap firman-Mu, memberi terang. Ketika firman Tuhan itu disingkapkan, kegelapan itu dihilangkan. Sirna digantikan dengan terang. Ketika firman Tuhan disingkapkan, dia memberikan pemahaman, dia memberikan pengertian, dia memberikan pengetahuan, dia memberikan kecerdasan bagi orang-orang yang menyambutnya. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bila tersingkap firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Tadi kita tidak tahu apa-apa, kita tidak paham apa-apa. Tapi semakin hari firman Tuhan disingkapkan, semakin kita mengetahui. Amin. Semakin firman Tuhan disingkapkan kepada kita, semakin kita memahami, semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan bagi kita dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, 3 poin ingin saya sampaikan dalam momentum atau dalam kesempatan HUT kita yang ke-11 tahun. Memahami firman Tuhan, memahami kebenaran yang kita terima. Setiap kebenaran yang kita dengar atau setiap kebenaran yang kita baca melalui firman Tuhan yang tercatat, tertulis di dalam Alkitab, kita harus memahaminya. Kita harus mengertinya. Mengapa? Karena Tuhan tidak berbicara tanpa maksud. Tuhan tidak berbicara tanpa terlebih dahulu sudah ada maksudnya di dalam hatinya tentang kita. Tuhan tidak akan berbicara. Mari kita baca di dalam ucapan syukur Raja Daud. Saat dia ada di puncak kehidupannya, dia menulis ucapan syukur yang sangat luar biasa di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 21. Kemudian nanti saudara baca di rumah keseluruhannya. Tapi saya hanya ajak kita untuk membaca 2 ayat. Ayat yang ke-21 mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba. Perhatikan ini baik-baik. Tuhan berbicara, sebelum dia berbicara, maksudnya dalam perkataannya sudah ada di dalam hatinya tentang saudara dan saya. Ini dicatat oleh Daud. Sebelum Tuhan berbicara, sudah ada di dalam hatinya. Ketika dia mengungkapkannya, sebenarnya dia mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya tentang saudara dan saya. Amin. Wah, di sini saya mengerti. Kan dia nulis Mazmur ini, Daud sedang mengucap syukur tentang hidupnya. Sebelum dia menjadi apa-apa. Tuhan sudah berbicara kepada dia. Kemudian dia menjadi raja. Kemudian dia menjadi seorang yang sangat termasuk. Pada puncak hidupnya dia berkata, oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara ini. Apa yang aku alami ini, apa yang engkau sudah pikirkan, apa yang engkau sudah taruh di dalam hatimu tentang aku. Jadi saya sangat percaya hidup saya sampai hari ini karena apa yang Tuhan pikirkan tentang saya. Amin. Keluargamu sampai hari ini, apapun yang ada di dalam hidupmu, karena sebelumnya itu sudah ada di dalam hati Tuhan. Halo. Ketika saya renungkan firman Tuhan yang sepanjang minggu. Saya bilang Tuhan tidak pernah asal ngomong. Tuhan tidak pernah asal buat ketetapan-ketetapan. Tuhan tidak pernah dia asal buat hukum-hukum, tidak. Sebelum segala sesuatu dia bicarakan atau dia katakan, itu sudah ada di dalam hatinya. Haleluya. Itulah firman iman. Ketika kita menyambut firman Tuhan kan kita belum lihat bentuknya. Tetapi sebenarnya sudah berbentuk. Karena itu sudah ada di dalam hati Tuhan. Wah,
Saya percaya ketika Daud sedang mengembalakan beberapa ekor kambing domba ayahnya di padang. Tuhan bilang, kamu hari ini di sini, tapi suatu waktu engkau ada di istana. Amin. Haleluya. Saya ingin bilang, adik-adik sekalian, yang hari ini kau kerja apa saja. Nasib kita sama. Kau pembantu di rumah atau apa, kerjakan apa. Dulu sama. Tapi hari ini saya sudah lihat bukti dari janji Tuhan. Lihat bukti dari janji Tuhan dari setiap perkataan. Ketika engkau menerimanya itu firman iman. Suatu waktu dia akan berwujud dalam hidup. Ayat yang ke-28 kita baca 1, 2, 3. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah. Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Dengarkan, perkataan Tuhan itu bukan perkataan dusta. Perkataan Tuhan itu bukan perkataan biasa-biasa, bukan perkataan kosong. Tapi kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Saat Allah mengucapkannya kepadamu, itu dengan maksud untuk berwujud. Haleluya. Hari ini mungkin kita belum melihat wujudnya. Bukan berarti tidak ada wujud di dalam setiap perkataan Tuhan. Tidak ada. Ada di dalam setiap perkataan Tuhan. Coba renungkan seperti ini. Abraham, engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Saat itu Abraham sudah tua. Istrinya sudah mati pucuk. Bagaimana kalau dipikir secara logika. Bagaimana seorang mati pucuk bisa menjadi bapak banyak bangsa? Tidak mungkin. Tapi kebenaran adalah kebenaran yang tidak dapat diubahkan. Amin. Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Allah sudah berjanji kepada Daud, kamu akan menjadi raja. Dan dia menjadi raja. Wow, itu luar biasa. Firman atau kebenaran adalah hukum dan ketetapan yang dibuat oleh Tuhan. Bagi setiap kita, itu adalah hukum. Ketika kita melakukannya, kita taat kepadanya, kita dilindungi. Sekarang coba perhatikan. Perhatikan, pakai masker ya. Lakukannya, yang pakai masker terlindung. Mari kita lihat. Luar biasa, saya bilang Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Mazmur 19 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Perhatikan ini baik-baik. Firman Tuhan bilang, takut akan Tuhan itu suci. Hukum-hukum, kebenaran. Itu lebih manis dari madu, lebih indah daripada emas. Apa itu emas? Emas itu adalah lambang. Kalau di dalam Alkitab, lambang rohani bagi firman Tuhan. Emas itu adalah sesuatu yang mulia. Merupakan lambang dari kekayaan rohani yang bernilai tinggi dan abadi. Sekali lagi, firman Tuhan itu adalah lambang kekayaan rohani yang bernilai tinggi dan kekal. Hari ini kita nyambut firman Tuhan. Saat kita setia menuju pada akhir hidup kita. Sampai pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kekayaan rohani. Firman Tuhan adalah kekayaan rohani yang bernilai tinggi. Mengapa? Karena dia dapat membentuk kita. Dapat menuntun kita. Dapat mengubahkan hidup kita. Menjadikan seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kemudian madu. Madu saya baca. Madu itu kalau secara nutrisi. Itu 1 sendok madu itu mengandung 64 kalori. Dan 7 gram gula termasuk fruktosa. Gula dari buah-buahan. Glukosa karbohidrat sederhana. Maltosa gula dari gandum. Sebagai sumber energi bagi tubuh jasmani kita. Dengarkan, firman Tuhan itu seperti madu merupakan sumber energi bagi kita. Dengarkan,
apa yang kau harapkan itu sudah terlihat? Tidak. Betul ya? Kalau kita sudah melihat sesuatu itu berarti bukan pengharapan lagi. Tapi kita mengharapkan apa yang tidak terlihat. Bagaimana caranya supaya kita tetap berharap dalam keadaan situasi yang tidak menentu? Firman Tuhan. Kekuatan bagi jiwa kita. Waktu kita bilang, waduh ini saya goyah, kaki saya gemetaran. Seolah-olah saya tidak mampu berjalan. Tetapi waktu kita merenungkan firman Tuhan itu menguatkan kita untuk terus berjalan. Untuk terus melangkah, untuk terus berharap. Sampai pengharapan itu berbentuk di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan itu penting bagi kita. Itu energi. Sumber energi yang kuat sekali bagi manusia rohani kita. Sumber energi bagi kita. Kita butuh firman Tuhan. Amin. Pemazmur nulis di dalam Mazmur 119 ayat 48 dia bilang begini. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Aku mengangkat tanganmu kepada perintah-perintahmu. Tuhan, untuk perintah-perintahmu, untuk perkataanmu, untuk firmanmu. Aku angkat tangan, aku berserah. Aku percaya. Luar biasa. Mazmur 119 ayat 112 dia bilang begini. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Saya ingin tanya. Kira-kira apa yang membuat kita tetap kuat sampai saat terakhir? Saya percaya. Sebagai orang percaya kita bilang janji Tuhan. Ya. Sebagai orang percaya kita bilang janji Tuhan yang membuat saya tetap bertahan. Tetap kuat, tetap teguh. Saya tidak akan mundur. Sedetik pun saya tidak akan mundur. Satu langkah pun saya tidak akan mundur. Tuhan, saya berjalan maju. Wah. Mazmur 126, orang yang berjalan maju sambil menabur benih. Tapi menangis, dia akan pulang sambil membawa berkas-berkas. Oh, ada kekuatan. Mungkin hari-hari engkau nangis, tapi dengarkan firman Tuhan menguatkan. Firman Tuhan meneguhkanmu. Firman Tuhan mengarahkanmu, memotivasimu, membangkitkan engkau untuk berjalan terus. Haleluya, condongkan hatimu kepada setiap janji Tuhan. Kepada setiap firman Tuhan. Yang kedua, biar kita mengalami kuasa dari kebenaran itu sendiri. Mengapa? Karena kuasa dari kebenaran itu memerdekakan. Puji Tuhan, kuasa dari kebenaran itu memerdekakan, melepaskan kita. Kata Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31, 32 dia bilang begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah murid. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kau. Kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Saya ingin tanya seperti ini. Pernahkah saudara, kaget, ternyata saya keliru. Pernah? Sering ya? Tapi bagaimana caranya supaya kita terlepas dari kekeliruan itu? Dibebaskan dari akibatnya? Kebenaran. Kebenaran. Puji Tuhan. Ini sangat luar biasa. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu akan tetap dalam firmanku. Kamu adalah muridmu. Murid-muridku mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang mereka ketahui akan memerdekakan mereka. Saya berdoa supaya kita terus-menerus dimerdekakan, dilepaskan. Puji Tuhan. Nah, saat kita dilepaskan, prosesnya itu sakit. Halo, ada yang sudah merasakan sakitnya? Prosesnya sakit. Ada yang pernah nangis karena sedang diproses? Aduh Tuhan. Nangis, tapi tidak apa-apa. Nangis aja enggak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ibrani pasal 4 ayat 12, mari kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat.
Dia bukan hidup dan lemah, tidak. Hidup dan kuat. Perhatikan berikut. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan itu memisahkan sekam daripada beras. Sekam itu tidak dimakan, tapi beras dimakan. Firman Tuhan itu sifatnya memang keras, memang sesuai dengan firman. Hidup dan kuat. Kita tidak bisa bertahan untuk mempertahankan diri kita, mempertahankan apapun. Karena firman Tuhan itu sanggup memisahkan. Itu yang bagian akhir itu dia bilang, dia sanggup membedakan pertimbangan pikiran dan hati. Kadang-kadang pikiran kita beda dengan hati kita, betul? Ya. Nah, firman Tuhan bilang, dia kuat sekali. Dia sanggup memisahkannya. Mengapa? Karena dia mau yang ada di dalam hati itu yang timbul. Dia mau yang ada di dalam hati itu yang keluar. Sebab ketika dia keluar itu dia bercahaya. Dia menerangi. Itu luar biasa. Firman Tuhan itu kuat. Tapi jangan takut. Karena Tuhan menghendaki supaya kita terus menerus menjadi serupa dengan dia. Puji Tuhan. Yohanes pasal 15. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Akulah pokok anggur yang benar. Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Katakan saya dibersihkan. Supaya apa? Lebih banyak berbuah. Amin. Ya, firman Tuhan itu menguntungkan kita. Tidak pernah merugikan kita. Saat firman Tuhan datang, kita sambut, kita memahami tujuannya. Kita terima, dia membersihkan kita. Dan pada akhirnya kita menghasilkan lebih dari hari kemarin. Amin. Mau menghasilkan lebih banyak buah. Buah yang mana? Buah bukan hanya saudara berdiri di sini. Bukan. Saudara ada dimanapun saudara berbuah. Amin. Ya, Bapak, Ibu, siapa saja. Dimanapun kita bisa menghasilkan buah. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh memberdayakan kita. Haleluya. Firman Tuhan itu sangat-sangat sungguh-sungguh kita butuhkan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih. Apa ayat yang keempat? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saat kita tinggal di dalam Kristus, firman-Nya itu terus menerus membersihkan kita. Potensi yang Tuhan taruh di dalam diri kita terus menerus terlihat. Haleluya. Saya berdoa supaya kita semua berhasil. Amin. Yang ketiga, bagian yang terakhir. Kebenaran yang kita terima menjadi gaya hidup kita. Amin. Itu yang disebut Kristen. Kalau kita bilang saya percaya Kristus, saya Kristen. Itu adalah gaya hidup. Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Kebenaran itu ada di dalam hati kita. Kebenaran itu ada di dalam mulut kita. Hati kita menyimpan firman Tuhan. Kita renungkannya di dalam hati kita. Kemudian kita memperkatakannya melalui mulut kita. Roma 10 ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman iman tersimpan di dalam hati. Firman iman diucapkan dari mulut. Tersimpan di dalam hati, direnungkan siang dan malam. Saat dia berjumpa atau saat dia melakukan apapun, dia mengucapkan firman Tuhan tersebut. Mungkin saat dia mengucapkan itu hanya berupa kata-kata. Tapi saya percaya kata-kata itu punya kuasa untuk membentuk sesuatu.
untuk menciptakan sesuatu sebagaimana Yesaya pasal 32 dia berkata, di mana ada firman Tuhan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saat kita mengucapkan firman Tuhan, damai sejahtera memenuhi hidup kita. Amin. Ya, firman itu ada di dalam hatimu, firman itu ada di dalam mulutmu untuk direnungkan, untuk diucapkan. Ucapkan itu hari lepas hari. Kebenaran menjadi sikap dan sifat kita. Matius pasal yang kelima ayat 14, 15, 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Kamu adalah terang dunia. Terang dunia itu dapat dipandang. Terang itu dapat dilihat oleh semua orang. Saat kegelapan menguasai dan terang itu datang, kegelapan itu disingkirkan, digantikan dengan terang. Tuhan Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Kemanapun kamu pergi, kamu singkirkan kegelapan yang ada di dalam sekitar kita. Kemanapun kita pergi, kita singkirkan kegelapan yang ada di dalam kehidupan orang. Memerdekakan mereka, puji Tuhan. Ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang itu adalah firman Tuhan. Saat firman Tuhan menguasai, dia menyinari setiap perbuatan-perbuatan kita. Apa yang kau lakukan itu tidak sia-sia. Minggu lalu saya sudah sampaikan. Wahyu pasal 14 ayat 13. Suatu waktu kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menilai atau memberi upah sesuai dengan segala sesuatu yang kita kerjakan. Kita lakukan di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengerti. Ini poin-poin yang sangat penting, sangat luar biasa bagi kita sebagai orang percaya. Hendaklah terangmu bercahaya, terus percaya. Amin. Terus menerangi. Sama, semua orang mengalami kegelapan saat ini, betul ya? Tapi jangan biarkan terangmu padam. Terus isi minyak. Terus biar terang itu terus, lampu itu terus menyala. Supaya dapat menerangi kegelapan dunia. Kita diutus, kita tidak sekedar lahir di kota ini. Saya juga pikir-pikir kenapa merantau dari kota besar, pindah merantau di kota kecil. Kita bisa mengerti, tapi kalau firman Tuhan bilang pergi ya pergi. Tidak ada perbedaan antara Tuhan di kota dengan Tuhan di kota kecil. Tidak ada, sama saja. Yesus Kristus, saya di kota kecil, saya harus sama. Hidup seperti Kristus hidup. Diproses tidak apa-apa, firman Tuhan itu menjadi penolong saya. Mari kita renungkan. Puji Tuhan. Mazmur 37 ayat 31. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Itu yang memampukan kita untuk bercahaya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak akan goyah. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Engkau punya pengharapan toh? Orang-orang mulai tumbang gitu ya. Orang-orang mulai gemetaran. Seolah-olah tidak mampu melangkah lagi. Tapi engkau tetap melangkah. Walaupun terseok-seok. Mengapa? Karena firman Allahnya ada di dalam hatinya. Meneguhkan langkah-langkahnya. Menguatkan dia untuk terus beraktivitas. Sampai semuanya itu terwujud dalam kehidupannya. Firman-Mu pelita bagi kita. Terang bagi jalanku. Firman-Mu, haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Biar firman Tuhan menerangi jalan-jalan kita, supaya kita tetap tegak. Memandang jauh ke depan. Dengan penuh harapan kita berjalan maju. Sampai apa yang kita harapkan berwujud. Saya melihatnya dengan mata saya merabanya dengan tangan saya. Haleluya. Mari kita bangkitkan roh kita. Bangkitkan hidup kita. Untuk
menjadi seperti Kristus oleh karena firman-Nya yang tinggal di dalam. Amin. Puji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari renungkan firman. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Haleluya. Biarkan manusia rohani kita, bahkan segenap hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita dipuaskan senantiasa oleh kebenaran. Dipuaskan dengan kebenaran yang kita sambut, yang kita terima. Bahkan kebenaran itu membentuk hidup kita hari lepas hari. Membangun kita hari lepas hari. Kebenaran itu mengarahkan kita untuk berlari-lari ke tujuan. Melakukan kehendak Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, upah, hadiah, mahkota itu menjadi bagian kita. Mari angkat tangan. Saudara yang rindukan kebenaran itu sungguh-sungguh menguasai hidup. Katakan, Tuhan, saya rindukan kebenaran. Saya merindukan firman-Mu hari lepas hari. Haleluya. Dan katakan, saudara, ucapkan kebenaran itu di dalam kehidupan. Ucapkan itu di dalam rumah tangga. Ucapkan itu di dalam pekerjaan atau usaha atau apapun segenap hidup. Ucapkan, itulah firman iman yang ada di dalam hatimu, yang ada di dalam mulutmu. Ucapkan. Mungkin saat engkau mengucapkan tidak langsung terjadi, tapi firman Tuhan selalu ada maksud. Perkataan Tuhan selalu ada maksud Tuhan. Pada waktunya saudara akan melihat, kita akan melihat ternyata maksud Tuhan itu luar biasa. Abadi sifatnya, bernilai tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita katakan haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau
Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari katakan kepada Tuhan secara pribadi, Bapa, penuhi saya dengan firman-Mu, penuhi saya dengan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Penuhi saya untuk hidup saya pribadi, penuhi saya untuk keluarga saya, penuhi saya untuk segala sesuatu yang saya kerjakan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, tundukkan kepala, angkat tanganmu dan engkau berdoa, ucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Penuhi, berbicara senantiasa, biar perbendaharaan hati umat-Mu dipenuhi senantiasa dengan firman-Mu. Firman-Mu yang adalah kebenaran. Apa yang Engkau katakan kepada kami masing-masing berasal dari hati-Mu yang mengasihi kami sekalian. Engkau bermaksud untuk memberkati kami. Engkau bermaksud untuk mengubahkan hidup kami. Engkau bermaksud untuk membangun hidup kami. Engkau bermaksud untuk menuntun kami dalam segenap hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak terlihat, namun berbicara kepada kami, menuntun kami dengan jelas, menjamin firman-Nya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap janji, untuk setiap perkataan yang sudah menjadi pengalaman hidup, baik keluargamu atau pekerjaan. Dan kita juga mengucap syukur bersama-sama oleh karena Tuhan telah mewujudkan janjinya, firman-Nya kepada banyak anak-anak, banyak orang tua yang ada di dalam komunitas ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap firman, untuk setiap perkataan, untuk kebenaran yang terwujud, yang berwujud di dalam kehidupan pribadi-pribadi, yang berwujud di dalam kehidupan keluarga-keluarga, yang berwujud di dalam setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu, yang berwujud dalam pelayanan kami di kota ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kasih setiamu ajaib, kasih setiamu dahsyat bagi kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang berkuasa, yang berbicara senantiasa kepada umat-Nya. Terima kasih, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari semua kita yang diberkati Tuhan katakan amin.